Selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabarnya, saudara-saudara? Gimana? Luar biasa, selalu luar biasa dalam Tuhan. Karena kita tahu Allah kita Allah yang luar biasa bersama dengan kita. Tidak ada yang mustahil untuk Dia lakukan buat kita, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Kita mulai pada kita, mari kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Yesus Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur karena kami memiliki Engkau, Allah yang sangat baik. Kami sungguh menikmati kebaikan-Mu Tuhan, hari demi hari. Karena bersama-Mu selalu ada sukacita, damai sejahtera-Mu tinggal dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan, menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, sebab kami percaya Engkau hadir di sini. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, menikmati-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Ini lagu cinta kami Tuhan bagi-Mu. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me.
Mari dengan setiap hati, dari setiap hati yang rindu, berikan syukur. Yesus sungguh baik, sungguh sangat baik. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sungguh Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidup kami Kau sangat baik. Nafasku syukur bagi-Mu Tuhan. Sebab sepanjang hidup kami Kau sungguh sangat baik. Setiap nafas hidup kami pemberian-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terjadi dalam hidup kami mau katakan Kau sungguh sangat baik. Kami naikkan syukur kami Tuhan, dan mau buat mesbah bagi-Mu. Tinggikan Engkau, hanya di hadirat-Mu Tuhan. Hanya di hadirat-Mu Tuhan ada kepuasan, ada penghiburan buat kami, ada kuasa-Mu yang mengalir, ada seluruh kebaikan yang kami perlukan. Kami
setiap nafas kami mengingat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sayang. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, sungguh Kau baik. Kau setia, Kau sayang. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Nantikan kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami rayakan kebaikan-Mu sungguh luar biasa untuk kami. Dalam nama Yesus, amin. Tos kiri kanan muka belakang saudara, katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Siap menari buat Tuhan? Bersorak-sorai bagi namanya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kasih setiamu tak terukur buat kami. Panjang, lebar, dan tingginya tak terjangkau untuk pemahaman kita. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, takkan berhenti memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu.
panjang dan lebar, tinggi dan dalamnya tak pernah terselami. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Kau ajaib, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu Tuhan besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan, haleluya, amin. Kasih setianya luar biasa untuk kita, amin. Amin. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, mari puji nama Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kebenaran. Kalau Allah di pihak kita,
akan berikan persembahan untuk misi. Mari beri yang terbaik. Dan kita akan siapkan hidup kita, hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Dari seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, menyerahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Sepenuh aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mungkin saya yang baru pertama kali ini belajar pujian ini, tetapi ini kata-katanya sangat dalam, bahwa jalan-jalan Tuhan itu tak terselami. Tapi yang pasti jalannya itu sempurna. Saya percaya
Jika kita tetap mentaati Tuhan, Dia tidak pernah gagal atas hidup kita. Mari kita beri bersama, kita pujikan pujian ini. Saya juga masih baru sekali ini, tetapi saya tertarik sekali dengan kata-katanya. Pujikan dengan kesadaran bahwa pujian kata-kata ini benar-benar keluar dari hati kita. Mungkin choir bisa duduk saja. Terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Mungkin kau tidak bisa melihat sekarang ini karena kita sedang di belantara yang gelap. Namun tetap percaya, ini yang harus kita lakukan. Tuhan sungguh sempurna, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. sering ku tak mengerti Tuhan, jalan-jalan-Mu Tuhan, ini sebenarnya isi hati kami. belantara yang gelap. Ketika kami mengikuti jalan-Mu, karena kami merasa kami sedang ada di belantara yang gelap. Namun tetap Tapi ajarkan kepada kami untuk kami tidak bertanya-tanya tentang jalan-Mu, karena jalan-Mu itu sempurna Tuhan bagi kami. ajarku memahami, Ajar kami memahami Tuhan. Ajar kami memahami. puaskan hati. Oh Yesus, Tuhan Yesus. Bagimu aku rela, Taruh roh yang rela itu dalam diri kami. serahkan diri, genapi karya-Mu. Yesus Tuhan. Ajarku memahami Ajar kami Roh Kudus memahami Kau ingini, semua yang Kau ingini dalam hidup kami, puaskan hati. supaya kami bisa menyenangkan hati. Aku Yesus, oh Yesus. sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah seluruh umat-Mu bisa merasakan kehadiran-Mu, karena perjumpaan dengan-Mu itu lebih berharga dari apapun juga. Oh Yesusku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ketika kami bisa berjumpa dengan-Mu, hidup kami diubahkan, keadaan kami berubah, pikiran kami berubah, dan kami tahu tidak ada satu kelemahan yang bertahan ketika kami bisa berjumpa dengan-Mu Tuhan. Itulah sebabnya biarlah Allah Roh Kudus menolong umat-Mu untuk berjumpa, merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Karena kalau kami tidak bisa merasakannya, sungguh sia-sia ibadah kami. Itulah sebabnya Roh Kudus, tolong kami semuanya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi.
Dan aku membungkus setiap jemaat yang ada di tempat ini dengan darah Yesus Kristus. Sehingga cara kami mendengar firman benar, hidup kami diubahkan, dipulihkan, disembuhkan, dibebaskan. Sehingga kami menjadi seperti yang kau katakan Tuhan. Terima kasih. Pengurapanmu turun pagi hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Pagi hari ini kita akan agak banyak membaca Alkitab. Mari kita buka kitab Amsal pasal 23. Bisakah sebelum PowerPoint saya muncul yang ada di sana menaruh Amsal 23 ayat 7 dalam versi bahasa Inggris. Amsal 23 ayat 7. Kita baca dalam bahasa Indonesia dulu. Ada dalam bahasa Inggris? Kita baca dalam bahasa Indonesia dulu ya. Amsal 23 ayat 7, 2, 3. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi hatinya tidak tulus terhadapmu. Versi bahasa Inggris, karena versi bahasa Inggris ini dekat dengan bahasa aslinya. Ini ada satu perbedaan, saudara. Nah, perhatikan baik-baik. Ini hanya kalimat yang pertama saja. For as he thinketh in his heart, so is he. Maksudnya bagaimana orang itu berpikir, demikianlah dia. Kalau saudara pengen tahu siapa dirimu, ya yang ada di pikiranmu itu adalah kita. Jadi sebenarnya diri kita ini, ya mungkin kalau orang tuh bisa sih ya, luarnya merah, dalamnya hijau, bisa. Tetapi kalau saudara pengen tahu siapa dirimu, ya yang ada di pikiranmu. Nah sekarang yang ada di pikiranmu itu apa? Gitu loh. Itu adalah dirimu. Ya, itu jiwa kita. Pikiran itu adalah jiwa kita. Nah ini akan berbicara tentang pikiran yang akan menjadi dasar dari tema khotbah saya pagi hari ini tentang cara pandang. Karena ketika cara pandang saudara dan saya berubah menjadi seperti kata firman, apapun yang terjadi, saudara dan saya adalah umat yang lebih daripada pemenang. Tetapi kalau cara pandang kita ini tidak seperti kata firman, siapapun engkau, baik engkau orang miskin sampai engkau konglomerat, engkau adalah orang yang terikat dan terpuruk. Itulah sebabnya betapa pentingnya pikiran kita. Karena pikiran ini akan mempengaruhi cara pandang kita. Dan cara pandang kita itu adalah ekspresi iman kita. Saudara, saya mengambil Amsal 23, Filipi pasal 2, ya, ayat 5 dan 6. Mari kita membaca Filipi pasal 2. Ayat 5 saja ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran perasaannya saudara lihat dalam ayat 6. Ini Filipi pasal 2. Saudaraku, kembali ke PowerPoint. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang cara pandang. Coba ngomong kanan kiri muka belakang. Kita belajar cara pandang. Oke. Kejadian 1 ayat 27. Ya. Saya membacakan ayat-ayat ini dulu, saudaraku.
Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dasar-dasar firman Tuhan sudah kita baca bahwa kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Yang membuat gambar itu rusak adalah tipuan setan. Dan anehnya manusia tetap percaya bahwa dirinya itu adalah gambar yang rusak. Nah ini yang lucu. Makanya harus ditaruh di dalam pikiran kita bahwa kita ini adalah segambar dengan Allah dulunya. Hanya dosa yang merusak manusia untuk jatuh dan tidak lagi segambar. Sehingga manusia berusaha untuk menjadi seperti dia, nggak bisa. Sampai gambar ini baru pulih ketika Yesus Kristus turun ke muka bumi. Dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Dipulihkannya kita, gambar Allah dalam hidup kita. Jadi sekarang setiap orang yang percaya, nah ini cara pandang yang pertama. Nih, yuk masuk. Adalah terhadap diri saudara dan saya, diri kita sendiri. Ini banyak orang Kristen salah. Cara pandangnya terhadap diri kita sendiri. Saudaraku, kita ini ciptaan Allah segambar dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 27, ini ditulis 29, saudara ya. Dan dikatakan kita ini imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ini kalau saudara mulai menaruh di pikiranmu bahwa kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Aslinya awake dhewe. Saya kemarin itu minggu yang lalu sore. Saya ketawa ketika saya mendengar jadi khotbah itu. Dia bilang, kita ini kodrat kita adalah orang yang diberkati. Nah, kata kodrat itu berarti mbok dia apa-apa nih. Ya wis kodratnya kita ini adalah orang yang diberkati. Iya, karena kita memang milik Tuhan. Nah, dia terjemahkan begini. Orang kalau ganteng atau orang itu cantik, kodratnya itu cantik, lahir dengan cantik. Mbok dee tangi turu, arep belum mandi, belum sisiran, belum bedaan, ya memang cantik. Beda yang sama di makeover ya, itu hanya cantik ketika tampil, ketika pakai semuanya. Tapi kalau kodratnya itu memang cantik, tangi turu ya ayo loh saudara. Ya apa ya? Saudara, beda yang di makeover, tarik sini, sontek apalagi wis terserah lah. Beda saudara. Kodrat saudara dan saya ini, kita ini adalah segambar dengan Tuhan. Cuma dirusak oleh setan. Dan Yesus Kristus datang memulihkan saudara dan saya untuk menjadi segambar lagi. Karena dosa ini membuat gambar Allah itu rusak. Tetapi namanya Tuhan, dia berjuang, dia tidak pernah lelah berjuang. Supaya saudara dan saya ini ngerti, mempunyai cara pandang. Dan cara pandang kita tergantung di pikiran kita. Kalau saudara dan saya tidak pernah memikir bahwa kita ini adalah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani. Apa-apa sedikit, ada masalah sedikit, ada semua sedikit. Saudara akan berpikir, oh aku tuh gak bisa, aku tuh lemah. Sebenarnya ini tergantung pola pikir, cara pandang kita. Oke? Terus sayang sekali, saya tidak baru sadar sekarang. Kalau ada Fanta di sini, dan Fanta ini tergantung cara pandang dan keadaan. Fanta itu bagi Pak Bambang, itu adalah support yang membuat dia itu badannya fit, kuat. Tapi Fanta ini karena saya sudah mempunyai cara pandang Fanta ini, ikilah aku ngombe Fanta mlebu rumah sakit. Karena cara di pikiran saya sudah masuk, ini gulone tinggi, lele aku ngombe bubar gerak. Karena di pikiran saya, sampai hari ini saya tidak bisa makan makanan pahit. Karena cara pandang saya sudah memandang pahit itu gak enak. Tapi bagi saudara yang suka pare, yang suka godong kates sampai Bu Timur nih ngomong ini enggak pahit toh Bu, ini sudah tak ada. Akhirnya ya sudahlah tak coba makan. Karena di ini saya, ini loh.
Sudah tercantum di sini. Godhong kates kuwi pahit. Sekalipun ini dimasak tidak pahit, jadinya bagi saya pahit. Siapa yang salah? Nih. Ayo, demek bathuke dhewe-dhewe. Ini iki lho, ikiku sing salah. Duduk sebelahku, duduk wong liya, ikiku sing salah. Saudaraku, ini saya mempengaruhi cara pandang saya. Kalau saudara dan saya tidak memasukkan firman Allah di dalam pikiranmu, 2 Korintus 10 ayat 4 berkata, senjata yang kami punya itu adalah senjata diperlengkapi dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Kami ini akhirnya begini, kami ini menawan seluruh pikiran kami tundukkan di bawah kaki Kristus. Nah kalau pikiran kita tidak kita tawan, tidak kita isi dengan firman, maka cara pandangmu rusak semuanya. Termasuk proses dan ujian yang kita hadapi. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Alkitab berkata begitu. Tapi saya mau tanya, menurut saudara, pencobaan yang saudara alami itu biasa atau luar biasa? Halo? Halo? Ora umum lho, nek sing jawab bener. Karena kita berpikir kok wabut menurut Tuhan. Ya. Tetapi tahukah saudara, Alkitab berkata yang kita alami itu pencobaan biasa. Saya pengen ketawa ketika saya membaca buku ini. Ketawa terus saya berdebat. Lah wong koyo ngene lho Tuhan. Kok engkau tuh ngomong biasa? Lah sing luar biasa piye? Apa pas aku mati? Saya ngomong gitu. Loh ya, akal saya berkata, wabot ini. Makanya ketika akal saya berkata berat, cara pandang saya berat. Tapi kalau pikiran saya berkata, ini biasa seperti firman Allah, maka saya akan menjadi kuat. Tergantung. Saudaraku, Alkitab berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Dan yang tidak melebihi kekuatan. Wah ini bahasanya Surabaya blend, saudaraku. Blend tenan nih. Kalau ada masalah yang tiba-tiba ujuk-ujuk, yang membuat kayak bom meletus, seperti yang saya hadapi tahun lalu. Saya tuh berpikir, kok tidak melebihi kekuatan toh Tuhan. Aku wis ora iso apa-apa. Wong nangis wis ora ngerti sing tak tangisi apa. Ngomongnya lambeku wis nutup, gak iso ngomong. Iki piye toh Tuhan? Tidak melebihi kekuatan. Oh, ini saya berperang di sini. Saya mengolah. Saya tidak mempertanyakan, makanya waktu tadi pujian seperti di hutan belantara yang gelap. Dan aku tidak 1000 tanya. No, saya tidak mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Cuman saya berkata, tolong buat aku mengerti jalanmu. Karena ini terlalu sulit bagiku. Aku ramudeng. Ketika saya lagi dalam proses begini, saya lagi belajar untuk bisa mengerti jalan Tuhan. Saya datang di satu kematian, ada ibadah kematian. Oh delalah kersaning Gusti Allah pendeta itu sembahyang, berdoa. Saya lagi tutup mata, pendetanya itu berdoa, Tuhan, kami ini selalu mengerti jalan-jalanmu. Dia kaget saya, saudara. Kok itu kuaplok saya. Iki sing salah aku apa piye ya? Kok aku tuh ora tahu ngerti jalan Tuhan. Kaget saya mau buka mata. Terus tak rungokno tenan, tak lihat apa saya salah dengar. Saudara, ketika kita sedang dituntun masuk dalam jalan Tuhan, itu benar-benar seperti di padang belantara yang gelap. Kita nggak bisa memprediksi jalan Tuhan. Kalau saudara bisa memprediksi, 99,9% kuwi dalanmu, duduk dalani Tuhan. Karena jalan Tuhan tak terselami. Yang ada saudara dan saya hanya dibuat percaya, 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 dan percaya. Itu saja. Makanya Tuhan berkata, tidak melebihi kekuatan manusia. Taruh itu di pikiranmu. Jadi kalau saudara sedang ada masalah, oh Tuhan ngomong ini,
gak melebihi kekuatan. Ini pencobaan biasa. Lek nemen saking nemene, Tuhan berkata, Tuhan itu setia kok. Dia setia. Nah, sebelah kanan kirimu itu seorang setia. Muka belakangmu bisa gak setia? Setia itu berarti tetap berada bersama dengan kita ketika kita susah, duka maupun suka. Tetapi kalau kita terpisah dengan jarak, saya tanya. Pak Timur sama Bu Timur kalau sekali waktu Bu Timur di Magetan, Pak Timur di Ngawi. Terus Bu Timur ada masalah di Magetan. Apakah Pak Timur langsung ting dalam detik itu juga bisa di Magetan? Ya ora. Oh iya Bu, aku tak siap-siap ya, aku rono, tak enteni. Ya dia setia. Tapi yang berada terus ada 24 jam beserta dengan saudara, itu hanya Yesus Kristus. Dia setia. Saudaraku. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ini kalau kita taruh di pikiran kita, memenuhi pikiran kita, cara pandang kita beda saudaraku. Terhadap masalah. Nah, ini gak akan menghancurkan aku. Tuhan bilang tidak akan melampaui kekuatanku dan Tuhan itu setia beserta denganku. Kalau aku harus menjalani ini, Tuhan berkata dia akan memberi jalan keluar supaya aku bisa menanggungnya. Baru hari Kamis yang lalu, setelah sekian lama, hampir 1 tahun ya berarti Mei, ini Maret, April, Mei ya, sudah 10 bulan, hampir 10 bulan. Saya tidak pernah mempertanyakan Tuhan. Tidak pernah bertanya-tanya, ini kok kegelapan kok pekat sekali yang ada di atas saya. Yang saya tahu, saya harus berjalan di dalamnya. Saya tidak pernah mempertanyakan Tuhan, saya tidak pernah ngersulo dengan hal ini. Saya juga tidak pernah meragukan Tuhan. Cuman jujur, aku orang mudeng. Ketika hari Kamis kemarin doa malam, ketika saya menyembah, kita lagi menyembah. Jam berapa orang? 5 orang yang doa malam. Kita lagi nyembah aja. Tiba-tiba Roh Kudus itu kayak memegang hati saya dan mengubahkan. Kalau boleh jujur, saya tidak pernah ngersulo, tidak pernah mempertanyakan jalan Tuhan juga. Dan saya berkata, ya wis tak lakoni sampai sak piro kuatku, sampai aku mati pun aku akan tetap melakukan kebenaran firman. Saya berkata begitu kepada diri saya sendiri. Tapi jujur, saya belum bisa mengucap syukur atas peristiwa itu. Tapi saya tidak pernah mempertanyakan. Hari Kamis itu tiba-tiba Roh Kudus sentil saya. Dia pegang hati saya. Dan tiba-tiba dari mulut saya berkata khusus hal itu. Saya berkata, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Itu dari dalam hati saya. Air mata saya keluar dan saya berkata, aku bersyukur Tuhan akan hal ini. Dan itu sulit. Karena sudah 10 bulan. Saya tetap bersuka cita. Saya tetap menikmatinya. Ya saya mengalir dengan jalannya. Karena saya tahu dari satu step Tuhan itu kayak tunjukkan gitu loh. Sesuatu saya tahu. Tetapi ucapan syukur dari dasar hati yang terdalam dengan hal itu terjadi. Belum pernah keluar dari mulut saya. Baru hari Kamis kemarin ketika kami doa malam yang hanya 5 orang. Tetapi di situ saya tahu Tuhan hadir. Dan saya berkata, aku bersyukur. Ketika mulut saya bisa berkata aku bersyukur, maka cara pandang saya diubah oleh Tuhan. Dan mulai saya melihat, aku percaya bahwa pelangi yang kau janjikan, kemuliaan yang memuliakan namamu, sejak detik ini sedang kau kerjakan. Karena ketika cara pandang saudara dan saya berubah menjadi seperti kata firman, detik itu pula Allah mulai bekerja untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Ini ditentukan cara pandang kita kepada firman-Nya, kepada janjinya. Saudaraku,
Nah, bagaimana cara pandang kita ini sesuai dengan firman? Isi pikiranmu dengan firman. Kalau enggak, ya diisi dengan dunia. Ya diisi dengan kekacauan. Ya diisi dengan ketakutan. Ya diisi dengan sesuatu yang tidak sama dengan firman. Yang menakutkan, kegagalanmu terus terngiang. Saya juga sampai trauma, saya tahu saya sampai trauma. Karena ketika saya berdoa di sini dengan staf penggembalaan, saya benar-benar menggigil. Saudaraku. Saya tahu itu mengenai alam bawah sadar saya. Saya benar-benar bukan ketakutan, tapi saya berkata, oh no, tidak, karena itu terlintas terus. Gak, saya sampai teriak. Itu tahun lalu. Tapi yang saya tahu kok Tuhan saya itu tidak pernah gagal. Sekalipun yang saya lihat ini tidak sama dengan apa yang dijanjikannya. Ya, tapi saya benar-benar hari Kamis kemarin itu saya bersyukur. Dan mulai saya memperkatakan. Mulai saya tahu. Ini cara pandang kita terhadap diri kita harus diubahkan. Coba ngomong kanan kiri. Kamu tuh pilihan Tuhan. Kamu tuh pilihan Tuhan. Kamu tuh segambar dengan Tuhan. Jadi kalau ketika pikiran kita sadar bahwa kita segambar dengan Allah, saudara mau berbuat dosa tuh eling gitu loh. Loh aku tuh segambar. Mosok toh aku lah segambar dengan Tuhan aku mau ngapusi. Gak. Ini yang mengendalikan hidup saudara dan saya adalah sebenarnya cara pandang kita. Kenapa saya tidak minum Fanta? Karena cara pandang saya ini membunuh saya. Kenapa saya tidak makan makanan pahit? Karena di pikiran saya sudah ada tercetak di sini. Makanan pahit itu gak enak. Ya udah tercetak. Saya pernah cerita tuh ketika tahun 2015 saya harus bolak-balik Makassar Ngawi 2 minggu sekali. Orang Makassar sampai meminta, ayo waktu makan bersama siapa yang bisa bikin Bu Ella bisa makan pare. Nanti kita traktir itu. Mereka berusaha sekuat tenaga. Bu Ella ini enak, ini berguna. Yang pahit itu berguna untuk tubuh. Apalagi? Ya wes mbuh karung. Saya bilang gitu. Karena di pikiran saya cuman ada tulisan. Pahit kuwi ora enak. Lah wong urip ki wis akeh sing pahit kok mangan pahit. Gitu loh. Saya itu ada begitu di pikiran saya. Jadi ya saya enggak akan milih. Kalau ada daun pepaya sama nasi sama sambal ya aku milih sambal tok. Karep makan daun pepaya. Terus saya makan itu. Semua suami saya ngomong, ora pahit tok enak-enak. Wis berbulan-bulan bertahun-tahun ngomong gitu ya wis lah. Tak nggih nyeneng ati lho ini lho. Eleke menungso tuh nyeneng ati. Sungkan. Sekali waktu ya wis tak ambil, tak makan, cemplung. Enggak pahit di sini. Di sini saya pahit saudara. Di sini enggak pahit, tapi karena pikiran saya menguasai saya. Cara pandang saya akan daun pepaya itu pahit. Maka ketika saya makan celeguk di sini pahit. Suami saya tanya, pahit El? Gak toh, pahit. Teko ngendi? Neng kenaanku pahit, titik. Saya bilang gitu. Gak bisa kau paksakan karena ini rasa. Saudara, tapi saya hanya sungkan. Mari kita ubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Engkau itu berharga. Engkau itu pilihan Allah. Engkau itu segambar dengan Allah. Bahkan di dalam kitab Yesaya kita ini digambar di telapak tangannya. Mazmur 139 berkata, sebelum hari-hari yang dibentuk yang akan kita lalui, semuanya sudah kau tulis dalam bukumu. Ketika saya memikirkan ini, saya membaca ini, saya merenungkannya, saya kaget, saya syok. Ya ampun Tuhan, ya ampun. Ketika aku ngapusi pun jadi wis enek ning buku ini. Masa ampun Tuhan, oh ampun. Saudaraku, saya terus mulai merenungkan semua hari-hari yang akan saya lalui. Sebelum hari-hari itu saya lalui, sudah ditulis di dalam Mazmur 139. Sebelum hari-hari itu saya lalui dan saya belum dibentuk, itu sudah ditulis dalam buku. Jadi Tuhan tuh udah ngerti lah saudara mau ngapusi pun enggak. Tapi Bu Ella kenapa kok gak dicegah? Saudara sama saya dikasih pilihan bebas. Saudara sama saya bukan robot. Kayak robot dicetek. Hari ini jam
Jam 11 nanti Pak Toto harus jalan ke kanan. Ding, 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 ding. Tek, belok kiri. Ding, 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 ding. Tek, duduk dengan manis. Habis itu buka mulut. Makan pizza. Dia ngomong, pateng klenyit. Coba, kenapa Toto berpikir pizza itu pateng klenyit rasanya? Loh, saya ngerayu kayak apa? Wih, rasa nasi itu, iki enak tenan. Iya, itu kayak telo buki pateng klenyit. Loh, lah wes. Karena cara pandangnya dia, pizza itu pateng klenyit rasanya. Sekarang tergantung. Coba senggol kanan kiri. Ayo berubah, kamu itu milik Tuhan. Kamu itu diciptakan oleh Tuhan. Kodrat saudara dan saya itu adalah pemenang. Katanya akeh sing ra percaya. Dan saudara percaya bahwa dirimu tuh elek gitu. Ngenyek Tuhan. Saudara dan saya itu dipanggil, dipilih untuk menjadi pemenang. Ketika pikiran kita seperti itu, saudara demek dosa lo, gak situ. Cobaan. Saya berdoa dalam 1 bulan ini. Ubah cara pandang saudara. Pen demek dosa rawani ya. Karena apa? Waduh iya, Tuhan ada bersama denganku deh. Aku ya gak mungkin, masa aku dengan sengaja mau menyakiti hati Tuhan. Nekat berarti saudaraku. Karena ketika cara pandang itu berubah seperti firman, itu ada kekuatan yang mengubahkan, yang memulihkan, yang memampukan, yang memberi kemenangan saudara dan saya. Itu cara pandang. Nah kita ini anak ya. 1 Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya. Coba tanya kanan kiri. Kamu percaya bahwa Tuhan Yesus benar? Hah? Kalau kamu percaya berarti kamu anak. Ada bekas anak? Enak Pak Timur, bekas anak. Ada bekas anak? Lek anakmu akal boweling wi anaknya setan apa anak kita? Hah? Kalau seandainya ada anak yang akal boweling, anakmu itu tetap anak, gak ada. Oh karena dia ini kayak gini, kelakuannya kayak setan, dia itu tuh anakku. Lu lali mbak gede dewe. Hah? Yang ada ini harus diperjuangkan. Yang ada bagaimana caranya saya mendampingi dia. Yang ada bagaimana caranya saya mendampingi dia sampai titik darah saya penghabisan. Saya tidak akan berhenti berdoa untuk anak saya. Karena dia anak. Darah kita mengalir kepada dia. Bukankah seperti itu? Orang tua mempertahankan anak. Berjuang untuk anaknya. Saya tanya, yuk kerja untuk siapa? Kamu Tom, pekerjaanmu sebagian besar untuk siapa? Untuk tetanggamu atau untuk anakmu? Kadang pagi kamu pakai malam, malam kamu pakai pagi. Untuk siapa? Bukankah itu untuk anak? Dan ini loh yang Tuhan ngomong ketika saya di pesawat. Kalau kamu manusia tahu berjuang untuk anak-anakmu. Bahkan dirimu kamu berikan untuk anakmu. Kamu pertaruhkan hidupmu. Kamu pertaruhkan keuanganmu. Kamu pertaruhkan waktumu. Kamu pertaruhkan jiwamu. Kamu pertaruhkan harga dirimu untuk anakmu. Kamu pikir siapa aku? Apakah aku tidak akan berbuat yang lebih daripada apa yang kamu lakukan kepada anakmu? Saya disentak saudara. Dengan kata-kata yang keras begini. Apa kamu pikir aku tidak akan berjuang buat hidupmu, hidup anak-anakmu. Seperti kamu berjuang untuk mereka. Karena mereka adalah anakku. Saya kaget. Ya Tuhan, ampuni aku. Kalau kita berjuang untuk anak-anak kita. Terlebih lagi Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dia akan memperjuangkan hidup saudara dan saya. Selama kita berkata, aku anakmu Tuhan. Selama di pikiran kita berkata, aku anak Allah. Kecuali saudara berkata, enggak mulai hari ini putus hubungan. Ini beda lagi saudara. Karena ada anak yang memutuskan hubungan dengan ibunya, dengan bapaknya. Aku jenenge malin kundang ya. Beda lagi itu saudara. Tapi tak pikir-pikir dulu. Enggak. Ya. Oke next. Yang kedua. Nah,
cara pandang kita terhadap dunia. Ini juga sangat mempengaruhi. Saudara dan saya harus tahu, semua yang ada di dunia, semua yang ada kita pegang, dipercayakan kepada kita itu cuma sarana kita hidup, bukan tujuan. Ini dari sini kelihatan. Kalau di pikiran kita tidak kita taruh bahwa itu sarana, tapi kita pemilik, udah beda caranya saudaraku. Caranya beda. Cara saudara genggam tuh beda. Kalau ini pemilik, tidak akan aku keluarkan. Apapun yang terjadi ini milikku. Bahkan bisa tegel sama anak. Saya pernah ketemu dengan seorang yang kaya. Dan anaknya itu punya kelemahan di telinga. Karena ketika anak ini pernah operasi kecil. Waktu anak ini masih baby dia operasi. Dan karena waktu habis operasi dia demam. Nah ini nyerang telinganya. Telinga yang satu sudah keserang karena demam maka tidak bisa mendengar. Sudah yang satu tuh sama sekali. Yang satu ini tinggal 30%. Ketika saya melihat anak ini ketika bertumbuh dia sekolah. Kalau dia duduk di bangku nomor 4 dan 5 dari depan, dia nggak bisa dengar keterangan gurunya. Terus menurut saudara, kalau dia nggak bisa dengar keterangan gurunya pelajaran, bisa kon garap soal. Lek dia bisa, berarti dia malaikat. Nggak bisa lah saudaraku. Sampai pernah tidak naik kelas. Pertama-tama saya waktu menangani ini saya korek, ini apa tuh penyebabnya? Ini anak mosok bodoh sih? Enggak. Nah setelah saya teliti saya urut. Loh, lawang dia gak bisa dengar loh saudara. Saya usul, kalau gitu tolonglah Pak, Bu, minta ke guru kelasnya supaya dia duduk di depan. Supaya dia dengar dengan pendengaran yang tinggal 35% satu telinga. Akhirnya terjadi, sudah. Nah, lama-lama saya itu belum pernah berpikir, loh kan kita ini sudah maju di kedokteran, bukankah ada alat bantu dengar? Waktu itu kayaknya belum sebanyak sekarang, jadi masih agak mahal. Kalau enggak salah, harganya mungkin sekitar, saya tanya, harganya yang bagus di Singapura itu mungkin sekitar 30 atau 40 juta. Loh, ini anak orang kaya. Iki duduk anaknya mbok sadiem. Kalau anak mbok sadiem, orang duwe duit. Lemah wis dibagi-bagi. Wajar kalau enggak bisa beli alat bantu. Ketika saya tahu itu, saya ngomong sama bapaknya, Pak, kan ada alat bantu pendengaran. Kenapa enggak dibelikan supaya dia itu, sebab kalau saya panggil dengan keras, dia akan begini-gini saudara. Lihat ini, karena yang satu sudah enggak dengar. Nah intinya saya dijawab, mahal Bu. Kalau mahal begini kan eman-eman. Kepala saya langsung pliung gitu saudara. Saya so ngamuk tuh. Tak pikir-pikir gitu tuh anakku, gitu cucuku. Marahlah saya. Loh, kamu tuh punya duit miliaran 30 juta kamu gak mau untuk anakmu. Saya bilang kebangetan kamu tuh. Tapi dari situ saya tahu dia itu punya cara pandang berbeda terhadap dunia, terhadap duit. Makanya 30 juta yuk gak gelem ngetok nih. Loh aku lah gumun tuh saudara. Nada saya agak tinggi, dia gak bisa terima. Ya silakan, saya sudah ngomong. Saudara, karena saya membela nih anak ini, saya sayang kepada anak ini. Itu tuh anakku loh. Tak bela nih ngantek padu be bapak Mungkin orang lain berkata, Dian itu anak itu bela nih kangge padu barang. Saya dimaki-maki Yonan. Saya terima. It's okay. Ini cara pandang.
Kalau itu gegem, gana ya raiso saudaraku. Heran tuh saya. Ini loh saudara, saya tuh ngedepi sudahan. Karena pola pikir ini kayak adalah hidupku. Kalau tanpa ini aku gak bisa hidup. Goblok saya bilang. Hidup manusia itu bukan karena roti saja tapi karena semua firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kalau tiba-tiba kita tidak tahu resesi lagi. Uang yang 100.000 dipotong jadi 1 rupiah. Apa yang mau kita buat? Hanya tangan yang berlubang paku yang bisa menolong saudara dan saya. Yang dia berjanji bahwa dia selalu menyertai kita. Ketika kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita berkata begitu. Nah ini tergantung kita. Saudara, sampai segitunya. Kalau kita, cara pandang kita keliru bahwa ini adalah hidup saya. Nanti kayak bude saya. Ketika itu semuanya hilang, dicuri, stres dia. Brek, kena serangan jantung. Punya anak 1 loh, dilarang-larang nikah. Karena anaknya cuma 1. Sampai umur hampir 40 baru boleh nikah. Karena dia berpikir cara pandangnya kalau sampai anakku nikah nanti dipek sing wedok, dia nggak akan cinta lagi sama aku. Pandangan mengsle itu. Ini cara pandang loh. Bude saya itu sampai punya pikiran begitu. Karena dia memang orang kaya di Brasil. Loh, Sugio kayak ngono loh. Saya tanya ke mama saya, "Mah, waktu mama mas belum demensia, mama pernah nggak dikirimi tante keuangan ketika mama papa dulu kayak gini?" "Enggak." "Saya ya pernah." "Ora." "Oh, bagus lah." Iya adik loh saudara. Mama saya itu adik. Ora tahu. Sudah ngerti hidup di Indonesia itu susah. Enggak pernah katanya mama saya. Jadi karena cara pandang yang berbeda tentang dunia. Di mana hartamu di situ hatimu. Ya benar. Dan dunia ini sedang lenyap. 1 Yohanes 2 ayat 15. Apakah ayatnya ini ditampilkan? Coba. Nah, 1 Yohanes 15 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau kita memandang bahwa semua yang di dunia ini hanya sarana, bukan tujuan. Beda hidup saudara. Kita akan bersyukur tiap hari. Makan dengan tempe, kemarin saya makan dengan sayur lodeh, ikan asin, sama tempe, sama sambal. Tak nikmati, wah enak tenan ya. Yang anak-anak ini, yang apa namanya, yang di belakang saya belikan rolade. Saya cukup dengan tempe dan ikan asin. Karena saya tahu makanan ini sarana untuk saya hidup. Tujuan saya bukan hidup untuk makan, makan untuk hidup. Nikmati saja saudara. Yuk next berikutnya. Terus, nah sekarang cara pandang terhadap Tuhan. Nah ini sangat menentukan juga. Jadi pokoknya cara pandang itu tergantung dengan pikiran itu sangat menentukan. Nah saudara, kalau saudara tidak pernah ditaruh di dalam pikiranmu bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita, atas keluarga kita, atas kesehatan kita, atas anak-anak kita, atas ekonomi kita, atas pekerjaan kita, atas semua yang sedang kita sentuh. Kalau pikiran saudara dan saya tidak pernah dipenuhi dengan firman bahwa Dia berdaulat, isinya saudara dan saya takut, khawatir dengan keadaan yang ini bergejolak. Ini yuk bingung, baru saya tahu, saya bingung bener. Ketika saya mendengar berita-berita, tenanan kok tenan toh. Karena saya tahunya tuh anak saya posting. Saya tahunya biasanya dari postingan Instagram anak saya posting. Lah ya, yang pertama dioplos. Nanti infus mau tak oplos sama jus jeruk, kira-kira boleh ndak ya? Dia posting gitu. Saya pikir, nyapa cah iki? Kok infus dioplos jus jeruk? Nah saya kan ndak ngerti berita nih. Oh, goro-goro ruame ning joboi pertama dioplos sama Pertalit.
Aku ping piro wisan 2000 sak litere. Padahal piro? Makanya sampai 1000 teh. Kira-kira 1000 teh duit itu dijejer Jakarta Ngawi sik turah loh saudara. Diurut gitu dijejernya turah loh itu. Aku ya ora ngerti 1000 teh. Wih sopo sing makan kok wetenge gak gede ya? Kok gak meledak gitu loh. Nah saya ngomong sama anak saya, opo kah? Kok dicampur ambek jus jeruk maksudmu? Saya tuh komen gitu di IG anak saya. Lah yo mah selamat aku wis gak nggae Pertamina wis pirang tahun. Oh iya kowe selamat ning Jakarta. Lah sing ning Ngawi, ning Solo ora enek kecuali Pertamina. Ya dia cari Shell di sana bisa. Lah sing ning Ngawi ning Solo apa? Pertamax. Ya plus. Aku anak saya ketawa ngakak-ngakak. Saya baru tahu itu. Nah, kalau kita tidak mempunyai cara pandang bahwa Tuhan berdaulat, ya jengkel saudaraku. Wong tuku kudu gawe apa itu? Barcode. Pak Bambang ngisi barcode itu ora iso-iso terus. Saya ngomong, mulakne. Lek ora iso itu berarti Tuhan ngomong, "We kudu gawe Pertamax." Karena mobilmu tuh ya kudu gawe Pertamax. Lagi mobil wis 10 tahun, ora peduli, saya bilang gitu. Akhirnya sudah 1 tahun ini pakai Pertamax. Lah kok dilalah gawe Pertamax kok enek kabar dioplos pisan. Saya bilang, selamat Tuhan itu baik. Saya bilang gitu ke dia, saudara. Coba pikirkan, kalau cara pandang kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Apapun yang terjadi saudara dan saya tetap percaya bahwa dia pegang kendali. Kalau sekarang ini rasanya kayak terjun bebas ekonomi. Tenang saudaraku. Wong itu sepengetahuan Tuhan. Halo yang merasa saya sudah melihat postingan karena seminggu ini saya mencoba melihat postingan jemaat. Jemaat tentunya ya, gak golek wong sing di luar sana yang ngopo kok kurang kerjaan. Saya lihat postingan jemaat. Wong lebaran ra koyok saiki biasane. Wah, ada yang posting gitu. Jan iki renek gregete blas. Yo satune. Terus lagi tak lihat di Facebooknya. Karena yang itu. Jan bener-bener iki jane bodoh apa ora gitu. Udah sapa neh saudaraku. Macem-macem postingannya. Oh, sadar saya. Langsung saya connect. Tuhan, Engkau berdaulat ya. Berarti ini kau izinkan. Lah terus, lewes kadung kula anake, ora kedel, piye Tuhan? Aku ya ora iso lho Tuhan. Loh saya ngomong ketika saya tengah malam berdoa, aku ora iso nulungi jemaatmu lho Tuhan. Iki dombamu. Kok mereka tuh kulaan kadung akeh lho Tuhan. Kalau lek ra payu piye? Jadi, Engkau yang bertanggung jawab ya. Ojo aku, stres aku Tuhan. Aku ora iso. Sekarang Tuhan aja yang bertanggung jawab. Loh saya ngomong sama Tuhan. Dengan ini, status-status ini. Saya buka status ini karena saya melihat. Kan ini domba-domba yang harus dipelihara. Domba-domba kalau saya nggak bisa nulung mergo aku yo ora duwe duit. Lek aku miliuner, tak sili duit we kangge bekerja, kangge buka usaha tak asal sing tenanan. Ya, ora pegang duit terus hilang. Wah yo gak. Lek aku miliuner, tapi saya ini adalah hamba Tuhan. Jadi saya masih punya satu kekuatan ketika saya bersujud kepada Tuhan. Maka dia buka jalan pada waktunya. Dan Tuhan akan menolong. Pola pikir saya, cara pandang saya kepada Tuhan. Karena Yesaya 66 berkata, beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah manakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan seterusnya. Dia adalah Allah yang besar. Kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Kenapa Saul yang sama-sama percaya kepada Tuhan Allah, kepada Allah Elohim. Saul percaya, Saul dipilih, diurapi oleh Samuel. Tapi kenapa dia tidak berani? Karena cara pandangnya berbeda. Daud mempunyai cara pandang. Engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak. Tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan yang besar. Panglima barisan tentara Israel yang kamu tantang. Daud mempunyai cara pandang bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang jauh lebih besar daripada Goliat. Daud mempunyai cara pandang bahwa dia tidak sia-sia untuk menyembah Tuhan. Ketika dia main kecapi, Saul yang dihinggapi dengan roh jahat harus menyingkir karena dia tahu
Daud tahu bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang melakukan tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat. Sekalipun manusia berkata terlambat seperti Lazarus, tapi tetap Tuhan membangkitkan dia. Apa yang busuk bagi dunia ketika berjumpa dengan Tuhan dipulihkan untuk menjadi satu kehidupan. Itu loh Tuhan kita. Mari taruh itu di pikiran kita. Sehingga cara pandang kita benar. Kenapa Daud berani? Yang dikatakan kitab 1 Samuel pasal 17, pipinya masih kemerah-merahan. Dan Daud itu ganteng. Nah, kita berkata tampan. Jadi gak perlu di make over. Dia memang kodratnya ganteng. Tangi turu, rambutnya acak-acakan, urung adus tetap ganteng. Itu kodrat orang ganteng. Berbahagialah engkau yang dikodrati itu. Tapi jangan disalahgunakan. Nah sekarang kodratmu dan kodratku anak Allah. Mbok digulung kayak apa, dikeplekno, dipepet, dijepit, dibanting. Kita anak. Halo. Sadar? Tolong goyok-goyokan sebelahmu tuh. Jangan-jangan dia enggak sadar. Kamu tuh anak Allah. Kamu tuh lebih daripada pemenang. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan dosa. Jangan menyerah dengan kelemahan. Jangan menyerah dengan masa lalu. Ketika Goliat berkata, dia berketawa, ngakak-ngakak. Anjingkah aku, kamu datangi aku dengan tongkat. Lah ya memang Daud ini ora kayak bahane wong arep perang loh. Lah wong arep perang nggawa tongkat, nggawa ketepil. Dia mengambil batu 5 biji dan ditaruh di kantong gembalanya. Ketika saya memikirkan ini, saya kaget. Ini saya mendapatkan sesuatu yang besar tentang kantong gembalanya. Kenapa ditulis di kantong gembalanya? Sampai saya cari di bahasa asli, sampai cari di bahasa Inggris. Yes, ditulis. 5 batu itu ditaruh di kantong gembalanya. Dia tidak pernah malu dengan profesinya, dia seorang gembala. Dia orang sederhana. Tidak seperti kakaknya Eliab, Abinadab dan Syama yang menjadi panglimanya Saul. Tapi ketika Goliat berkata, orang Israel, pagi dan sore 40 hari, 40 malam, dia selalu mengeluarkan kutuk kepada orang Israel. Mana Allahmu? Katanya engkau punya Allah yang besar. Ambil 1 orang untuk berperang denganku. Saul dengan kakak-kakaknya Daud. Iki lututnya ketal gini saudara. Kelotean itu saudara kalau sudah dengar suaranya Goliat. Saudara pernah ketakutan seperti itu? Saudara tanya, Bu Ella pernah? Pernah. Sampai gemeteran. 2 kali saya. Pertama ketika Priska, dokter sudah angkat tangan waktu itu ketika ada di Jakarta. Yang kedua, baru tahun lalu itu. Saya benar-benar gemeteran, saudaraku. Tapi ketika gemetaran gitu, cara pandang saya harus berubah. Yang aku tahu, engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau berdaulat. Yosua 12. Ketika kami mendengar itu, ini tentang Tuhan ya, supaya saudara ngerti. Ketika kami mendengar itu, ini sebelum Yosua berperang. Tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Tuhan di atas langit di atas dan di bumi di bawah. Kita ini sedang menyembah Tuhan yang di atas, di langit di atas dan di bumi yang di bawah. Itu adalah Tuhan yang kita sembah, yang sama yang disembah oleh Yosua ketika mereka mau berperang. Bangsa-bangsa di sekitarnya mereka gemetar karena mereka mendengar yang menyertai Yosua adalah Allah serwa sekalian alam. Yang menyertai saudara dan saya adalah Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Pada waktu dia mati, dia turun ke neraka dan dia berkata kepada semua penghuni neraka, sejak hari ini setiap orang yang percaya kepadaku, kamu tidak punya hak karena mereka adalah anak-anakku. Lepaskan tanganmu atas mereka. Itulah Tuhan yang sedang kita sembah. Bukan Tuhan yang lali, bukan Tuhan yang pelupa, bukan Tuhan yang tidak menepati janji, tapi Dia adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya.
ubah cara pandang. Tapi Bu Ella, kenapa kok buktinya saya seperti ini? Karena pikiranmu, pikiran dunia, bukan pikiran Tuhan. Ayo mulai hari ini, saya dorong jemaat untuk mengubah cara pandang kita terhadap Tuhan yang kita sembah. Next, berikutnya, terakhir, penutup. Bukan hanya itu saja, dia tidak berubah. Dan hanya dia. Keluaran 3 ayat 14 berkata, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ini dia berkata, aku YHWH adalah YHWH. Ya, tidak ada, di Alkitab tidak disisipi kata huruf hidup. Hanya YHWH. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ini Musa. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya sama, kasihnya sama. Saudara yang mempunyai kelemahan, yang mempunyai dosa, ayo mulai hari ini ubah cara pandangmu terhadap dosa. Ubah cara pandangmu terhadap kehidupan ini. Supaya kita benar-benar hidup berkemenangan dan kita terobos. Saudaraku, semua hiruk pikuknya dunia. Yuk next, penutup. Ketika cara pandang kita berubah, maka terobosan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Cara pandang adalah ekspresi dari iman kita. Ya, kalau saudara mengalami masalah dan saudara memikirkan bahwa masalah itu menghancurkan kita, membuat kita takut, membuat kita gemetar dan akhirnya kita kalah. Ya itu karena cara pandangmu. Ya itulah imanmu ya seperti itu sebenarnya. Tapi coba kalau ditaruh di pikiranmu. Aku ini enggak ngerti, ini kenapa kok bisa terjadi. Berarti Tuhan tuh punya mau. Ini Tuhan apa maunya? Ya aku harus belajar ini. Kenapa ini kok sampai terjadi padahal aku sudah sungguh-sungguh. Aku melakukan firman, aku mentaati dia, aku hidup benar. Tapi kalau sampai ini terjadi berarti Tuhan punya mau. Dan aku tetap percaya ada titik waktu di mana Tuhan akan membalikkan keadaan. Dan kalau Tuhan membalikkan keadaan, double porsi minimal. Saudara, cuman kita harus ini cara pandang kita. Itu ekspresi dari iman kita. Ketika hari Kamis itu mulut saya berkata, Tuhan, aku mengucap syukur. Aku bersyukur karena peristiwa ini terjadi. Sekarang yang aku tahu, hanya tanganmu yang bisa menolong. Tapi ucapan syukur itu keluar. Saya bukan orang yang bisa hidup luar dalam beda. Kalau saya nggak suka ya saya ngomong, maaf saya nggak bisa. Paling ngomong gitu. Sampai kalau saya ditanya sesuatu dan saya nggak bisa jawab, saya diam. Daripada saya bohong. No, saya akan diam. Anaknya gembala Banyuwangi. Jika satu mobil itu kan anaknya semua, yang pelayanan anaknya semua itu. Ya, anaknya yang calon gembala itu tanya, Tante Ella, ini kayak gini. Terus Tante Ella itu piye sikapnya itu gitu. Tante Ella ngalami terus apa Tante yang dikerjakan? Apa gini Tante? Saya diem. Saya nggak bisa ngomong. Karena saya tahu kalau saya jawab bisa ribut. Saya diem nggak bisa jawab. Tolong Tante bocorin sedikit. Apa benar ini seperti ini? Saya diem. Karena saya diem beberapa saat, kira-kira 1 menit. Adiknya ngomong, kok kamu tuh ngerti lihat Tante diem. Berarti Tante tuh ngomong. Dia gak bisa jawab karena Tante gak bisa bohong. Coba saudara, pikirkan. Sampai mereka tahu tentang saya. Dan kenal saya. Oh ya sudah Tante, kokonya bilang, ya sudah Tante, iya ngerti aku Tante. Ya sudah, thank you ya, kamu ngerti. Karena ini bukan ranahmu. Saudara. Coba pikirkan, cara pandang kita itu ekspresi dari iman kita. Yuk, saudara memandang apapun, ekspresi imanmu yuk itu. Berapa banyak di antara saudara yang setelah mendengar firman ini saudara mau berubah cara pandangnya?
Dan ini kunci dari perubahan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman, maka itu kuasa mengubahkan manusia batiniah. Ketika saudara memperkatakan firman, maka itu mengubahkan situasi dan kondisi. Ya, merenungkan itu mengubah hidup saya. Jadi kalau ada orang Kristen tidak pernah merenungkan firman dalam 1 minggu, hidupmu gak berubah. Kowe moco tapi gak mau pikir nih. Pikirkan firman. 1 ayat saja oke, tapi pikirkan firman. Pikirkan apa ini maksudnya. Kalau boleh jujur, berapa banyak saudara yang tidak merenungkan firman setiap harinya. Mungkin kau baca, tapi kau tidak merenungkannya. Makanya kau tidak dapat apa-apa. Saudara, kita gak ngerti loh situasi kondisi ini. Tetapi yang saya tahu, saya enggak ngerti situasi kondisi ekonomi, keadaan dunia ini, kita perang dunia ketiga apa piye kok diloroi, wis to, di jalan dijembatani untuk damai reda seminggu. Habis itu umat neh, tambah luwih nemen. Wis, tak pikir-pikir, ini akhirnya bolone ini ruwet ini. Saya mikir, jangan-jangan ini nanti jalannya Tuhan. Loh, saya cuma mikir gitu. Ini jalannya Tuhan ki. Oh iki lek bledos duar, ini bukan kembang api loh ya. Ini peluru loh yang ditembakkan saudaraku. Saya lihat di televisi itu pas dunia dalam berita. Wah, begini fotoku sing delok. Wah, bagus itu bunga kembang api ngawur ae. Mak belum. Lagi nyasar ning Indonesia lah ya bubar apa ning Ngawi. Tempene bubar kabeh loh saudara. Coba pikirkan. Kita yang di Ngawi tidak pernah diajari untuk bertahan dalam peperangan secara fisik. Kerja yo, golek duit yo. Tapi piye caranya bertahan kalau peperangan? Emangnya ada yang saya tanya, yang punya rumah dan ada bunkernya di sini? Ada yang punya? Pak, bangun bunker di bawah. Ada di rumahmu yang baru tuh ada bunkernya. Gak ada toh? Cuma napik tok ya. Tapi gak ada bunkernya toh? Ada rumah? Gak ada ya kayaknya, Ger. Di rumahmu gak ada bunkernya toh? Gak ada Ibu? Gak ada kayaknya. Kayaknya rumahnya Pak Arianto juga gak ada bunkernya itu. Lali toh, lelek perang, jeblem, arning di. Nah, mereka yang sudah biasa perang punya bunker. Delek ning isor sudah dikunci, makanya yang di Israel itu ada bunker-bunker yang begitu sirene bunyi, masuk semuanya ke bawah. Nah, saudara sama saya malah arning di. Hah? Delek ning di. Nonton, betul itu. Kita lagi nonton atraksi. Gak ada tempat kita bersembunyi. Satu-satunya tempat yang paling aman di hadirat Tuhan. Itu tempat paling aman. Kadang kita gak pernah dikasih apa? Kalau bangun rumah tuh harus ada bunkernya. Gak ada di Indonesia ini. Ya enggak tahu kalau konglomerat di Jakarta mungkin punya ya bunker-bunker begitu. Jadi siapi AC atau apa. Jadi kalau ada perang jebret cuman atasnya tok yang hilang, tapi bunkernya aman. Mungkin, tapi itu paling banyak ya 10 orang di Indonesia karena nggak pernah mikir itu. Nah, saudara dan saya di mana? Karena Pak Timur kita nonton sama-sama. Kalau gitu kita nonton di alun-alun bareng ya. Bahwa ketika ada perang nanti mari kita sama-sama ke alun-alun karena tidak ada satupun yang bisa menaungi kita. Kita berdoa bersyafaat di sana. Saudara. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saudara dan saya kecuali tangan yang berlubang paku. Tidak ada. Itulah sebabnya mari kita ubah cara pandang kita. Kita bangkit berdiri bersama. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang punya masalah, punya beban berat, penyakit. Ubah cara pandangmu terhadap penyakit. Mari ya saudara. Ubah cara pandangmu terhadap kelemahan yang sedang kau lakukan. Sembuh, asal cara pandangnya seperti kata firman.
Ubah cara pandangmu seperti yang Alkitab katakan. Ayo, saya mengajak jemaat. Mari kita ubah cara pandang kita seperti yang Alkitab katakan. Biarlah pikiran dan perasaan Kristus ada dalam diri kita. Pikiran Kristus dari Filipi berkata. Dan perasaan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Ya Tuhan, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Aku kagum akan Engkau Tuhan, yang melakukan perkara-perkara yang tidak bisa kami lakukan. Dan Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Oh Tuhan, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Ajar kami untuk bisa mengerti Tuhan. Oh benar Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, oh Yesus Tuhan. Katakan dari hatimu, hormat akan Aku kagum karena mempunyai Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kami, yang selalu beserta dengan kami apapun yang terjadi. Yesus Tuhan. Saudara, Roh Kudus meneruskan berbisik dalam hati saya. Ketika cara pandangmu berubah seperti kata firman-Ku, Dia berkata, maka detik itu juga kekuatan-Ku akan mengalir. Yang kita butuhkan adalah kekuatan Tuhan untuk menghadapi situasi kondisi ini, untuk menghadapi masalah. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang sudah merasa letih, sudah merasa lesu, bahkan kadang berpikir, masih adakah harapan bagiku untuk ditolong oleh Tuhan.
Atau mungkin engkau letih dengan keadaan yang sedang kau hadapi. Saya mengajak saudara untuk menaruh dalam pikiranmu bahwa kita sedang menyembah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Kalau toh jalan kanan kiri buntu, Dia akan buka jalan. Bagi Dia tidak pernah kekurangan jalan. Kalau toh semuanya rasanya ingin menghancurkanmu, dengar baik-baik. Ada tangan yang berlubang paku yang sedang menggandengmu. Dan Dia berkata, engkau akan kuat dan keluar lebih daripada pemenang. Kalau engkau merasa engkau jauh dari Tuhan, karena pola pikirmu, cara pandangmu yang selama ini keliru, berbaliklah kepada Tuhan pagi hari ini. Dan ngomong, Tuhan, ampuni aku. Tolong aku. Saudara yang memerlukan kekuatan untuk mengubahkan pola pandang kita, dan engkau berjanji akan menaruh firman Allah. Engkau memikirkannya setiap hari. Tengadahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, kami sadar kami tidak bisa berjalan sendiri. Hidup ini terlalu sulit bagi kami. Sekarang tolong kami. Setiap tangan yang ditengadahkan kepadamu, mampukan kami untuk berpikir seperti Tuhan berpikir. Merasakan seperti yang Tuhan rasakan. Sehingga cara pandang kami berubah. Kami tidak akan kecewa. Kami tidak akan frustasi. Kami tidak akan mundur. Kami tidak akan menyerah. Karena kami sedang menyembah dan percaya kepada Tuhan yang di langit yang di atas dan di bumi yang di bawah. Allah serba sekalian dalam. Tuhan yang tidak pernah terlambat. Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau yang bertahta dan bumi ini adalah tumpuan kakimu. Oh, kami sedang menyembah Tuhan yang besar. Yang lebih besar daripada raksasa yang kami hadapi. Yang lebih besar daripada dosa yang ditawarkan kepada kami. Yang lebih besar daripada penyakit yang divoniskan kepada kami. Engkau Tuhan lebih besar dari kelemahan-kelemahan kami. Engkau Yesus lebih besar daripada kesulitan ekonomi yang kami hadapi. Engkau Yesus jauh lebih besar daripada semua persoalan yang hendak menekan kami. Sekarang kami bersepakat, kami satukan hati kami. Kami mempercayai bahwa kami sedang menyembah Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang melepaskan kami. Engkau namamu besar, namamu adalah menara yang kuat. Orang benar berlari ke sana dan mendapatkan selamat. Oh Yesus Tuhan, Yesus, pagi hari ini di dalam hadirat-Mu, hamba memohon kepadamu. Khusus bagi kami yang mengasihi-Mu. Setiap jalan buntu aku katakan dibuka oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Timur, barat, utara, selatan. Dibuka untuk membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelimpahan yang Tuhan berikan. Haleluya, haleluya. Justru dalam kondisi mata kami melihat serba tidak mungkin, di situ kami akan melihat kami sedang menyembah Tuhan yang hidup. Yesus Kristus namanya, yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, sedang melakukan keajaiban. Kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Amin.
Puji Tuhan, semuanya diberkati dengan firman Tuhan, firman yang luar biasa untuk kita semua. Kita akan melihat kegiatan untuk sepekan ke depan, mari perhatikan bersama. Silakan multimedia. Welcome Breaking News GUP El Shaddai. Komsel setiap hari Senin sampai Sabtu untuk waktu dan tempat bisa menghubungi PKS masing-masing. Doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di meeting room gereja. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore di meeting room gereja. Som 1 dan 3 setiap hari Jumat jam 6 sore di gereja untuk wilayah Geneng bertempat di rumah Ibu Erna. Ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 6:30 malam di Aula Pniel. Ibadah Asyade Kids sesi 1 dan sesi 2 di Aula Pniel. Ibadah raya setiap hari Minggu untuk sesi 1 jam 7 pagi dan untuk sesi 2 jam 4 sore. Demikianlah pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Happy Sunday and God bless you. Ada beberapa tambahan pengumuman, saudara, untuk amplop persembahan janji iman bagi jemaat yang belum mendapatkan amplop itu, saudara bisa dapatkan untuk minta di asr di depan. Pikirkan baik-baik, bahwa Tuhan akan bikin mujizat. Itu saja. Ya. Di toko buku ada menjual jaket itu ya. Baru terbeli 1 kayaknya. Ini titipan dari hamba Tuhan yang di luar kota ya. Hasil penjualannya untuk pelayanan karena hanya 4, kemarin sudah terjual 1. Ada pengumuman tambahan kan buat sekolah minggu? Permohonan doa bisa dimasukkan ke kemarin banyak yang mendapat bantuan OTA, orang tua asuh. Ya, jadi sudah bisa sebarkan nanti. Tahun ini masih ada dana untuk itu.
Jadi saudara bisa bercerita bahwa di TK kita ini ada dana yang akan dialokasikan untuk baik tiap bulannya maupun uang pangkal kalau nggak salah. Itu ada akan diberikan kepada yang mau mendaftarkan ya, bagi yang tidak punya. Jadi khusus saudaraku ya, ada berkat Tuhan dari seorang anak yang masih muda yang belum menikah tapi terbeban dengan pendidikan di tempat kita. Nah, kalau nanti saudara pulang, kita satu jalur ya, karena ada pembagian vitamin C. Nah, kondisi kayak gini, ya, ini vitamin C secara cuma-cuma. Enggak tahu itu, kenapa kok cari gereja kita. Itu tersedia 400 atau 500 pack. Jadi setiap orang dapat satu kotak vitamin C gratis. Bukan kedaluarsa ya, masih tahun depan kedaluarsanya. Dia datang untuk cari gereja yang bisa dia berikan. Ibu butuh berapa? Ini jemaahnya berapa? Ya ada 700, tapi anak-anak kecil. Oh enggak apa-apa, kalau ibu butuh 700 ya tak kirim 700, wis kirim aja 500. Itu 500 saudara, 500 pack. Setiap orang dapat ya. Ini kondisi angin kayak gini kita harus minum vitamin dengan baik dan itu gratis. Itu loh Tuhan kita. Baik sekali ya. Jadi tolong nanti di depan. Berita duka sudah dipanggil Tuhan Ibu Miswan. Ya, jadi Ibu Miswan sudah pulang ke rumah Bapak. Sudah biasanya pagi doa di gereja dia mesti Bu Miswan datang duluan ya untuk berdoa bersama-sama di sini. Jadi sudah dimakamkan. Kegiatan family gathering kuotanya tinggal 14 kursi. Jadi ini kayaknya menurut di PKS masing-masing ya daftarnya ya. Masih ada 14 kursi, silahkan mendaftar di PKS masing-masing. Pagi ini Pak Bambang menolong untuk khotbah di GUP Trenggalek ya. Jadi tanah kelahiran saya di sana. Tadi pagi Pak Bambang berangkat karena memang dibutuhkan. Nah saudara, kita kan mau berdoa tapi sebelumnya saya mau kasih tahu. Saudara, ada satu jemaat yang terbeban untuk memberikan amplop persembahan ini diganti dengan yang lebih bagus. Dia bilang, kok suwe-suwe aku kok tertuduh toh Bu, kenapa? Yang memberi kepada Tuhan amplopnya kadang-kadang wis lencu, wis lim-liman, gak karu-karuan. Boleh enggak saya membelikan amplop ini untuk persembahan? Saya bilang, oh boleh. Nah jadi ini berkat buat kita, tapi tolong ini contohnya. Ini amplop bukan untuk ditekuk-tekuk, ini ditekuk telu loh saudara. Jangan nano kok gatimen mbek Gusti Yesus. Ini amplopnya jangan ditekuk ya saudara. Masukkan uangnya persembahan nanti dimasukkan. Ini Pak Yepta sudah ngomong, Bu, 2 yang jadi korban ditekuk-tekuk. 60 yang belum pulang. Oh begitu saya bilang gitu ya. Jadi dari 300 itu tinggal 240 saudara. Nah, jadi ini adalah persembahan seseorang yang mengasihi Tuhan, pengen menghormati Tuhan. Kalau memberi kepada Tuhan tuh kok yuk sing pantes ngono loh maksudnya. Gitu loh saudara. Dan saya ngomong, wah matur nuwun ya, begitu saudara. Karena diberi. Tapi tolong ini hasil lipatan 3 lipatan ini saudara. Ini rusak ya. Nun sewu nggih. Sampun dilipat, niki mboten angsal ditekuk-tekuk, mandak rusak mangke. Nek rusak eman-eman mong awake dhewe badhe caos pisungsum dhateng Gusti ya. Nek caos pisungsum dhateng Gusti nggih sing paling sae nggih. Matur nuwun. Jadi tolong jangan dilihat. Mari kita berdiri bersama, kita akan berdoa. Jadi kalau halus begini kan bagus loh saudara, masih lah ya, coba lihat yang di tanganmu itu sudah ketekuk apa urung. Itu tuh aku loh ya nekuk, saudara. Ya, coba ya masih halus toh. Mari kita bawa kepada Tuhan. Tuhan kami datang kepadamu pagi hari ini
membawa persembahan kami ini. Kami tahu kami memberi bukan karena kami lebih. Tapi ada banyak jemaat-Mu yang memberi dengan hatinya. Bukan karena berlebih, tapi dengan sukacita. Dan inilah benih yang akan Kau lipat kali gandakan. 5 roti 2 ikan akan cukup 5.000 orang. Juga janji iman yang kami naikkan kepadamu. Tuhan akan memberikan benih kepada setiap kami yang rindu. Untuk memberi. Engkau yang menyediakan benih itu untuk kami tabur. Sehingga namamu dipermuliakan. Mari kita tengahkan tangan kita. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh beribadah pagi hari ini. Karena di ibadah ini kami diingatkan kembali apa yang harus kami lakukan. Apa yang harus diubahkan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami benar-benar kami menyadari kodrat ilahi yang Kau berikan kepada kami. Pagi hari ini biarlah kasih setiamu, hamba mohon kepadamu Abah. Di dalam nama Yesus Kristus turun atas hidup umat-Mu. Di dalam nama Yesus kiranya berkat Tuhan menyertai-Mu pagi hari ini. Diberkati keluarga-Mu, diberkati anak-anak-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati ekonomi-Mu, sawah ladang ternak-Mu, jualan-Mu. Seminggu ke depan Tuhan akan bikin mujizat yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan menikmati kuasa mujizat-Mu yang besar. Terima kasih atas kemurahan-Mu yang lebih dari hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa buat Pak Bambang yang akan pulang sebentar sore. Kiranya Tuhan menyertai juga. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kekuatan dari-Mu Tuhan kami terima dalam nama Yesus kami bersyukur, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.